Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin rahimakumullah. Dibuka kitab Ghayatul Taghrib ada di halaman 19 baris keempat dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu taala anhu wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum Bidaro ini amin. Qala wa arkanul umrati thalathatun. Rukun umroh ada 3. Kemarin rukun haji, ya sebelumnya itu rukun haji ada 4. Sekarang rukun umroh. Karena umroh juga menurut mazhab Syafi'i adalah fardu ain. Umroh termasuk wajib juga dilakukan. Karena dalam Al-Quran Allah nyatakan walillahi 'alan nasi wa atimul hajja. Dalam Al-Quran Allah berfirman wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah hajimu dan sempurnakan ibadah umrohmu lillahi ta'ala. Ya karena Allah, lillah, karena Allah. Jadi ibadah umroh juga merupakan ibadah wajib. Fardu ainin fi madhabil Imam Syafi'i. Umroh itu juga hukumnya fardu ain, sama dengan haji. Ya, sama dengan haji kemarin dikatakan itu ya fil umri marrah wahidah. Seumur hidup kewajiban haji sekali, kewajiban seumur hidup kewajiban umroh juga sekali. Hukumnya fardu ain bagi mazhab Syafi'i. Dikatakan innaha sunnatun muakkadah. Dikatakan bahwa umroh itu ada qil. Pendapat lain mengatakan bahwa umroh itu hukumnya bukan fardu ain tapi sunnah muakkadah. Sunnahan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Yaitu menurut mazhab bahwa mazhabul Malikiyah wal Hanafiyah. Ya, sunnah muakkadah itu dalam mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Imam Ibnu Hanbal itu ada 2. Wa indal Hanabilah qaulani wajibun wa sunnatun. Kalau mazhab Hambali ya ada 2 kaul, ada 2 ucapan. Yaitu bisa wajib, bisa sunnah, itu umroh. Tapi karena kita bermazhab dengan mazhabnya Imam Syafi'i, maka hukumnya pelaksanaan ibadah umroh adalah fardu ain. Wala yajibani fil umri illa maratan wahidatan. Karena tidak ada kewajiban ya bagi ibadah haji, tidak ada kewajiban bagi ibadah umroh seumur hidup hanya 1 kali. Qad yajibul hajju aktsara min marrah. Tapi ibadah haji juga bisa menjadi wajib lebih dari sekali. Ibadah umroh bisa juga menjadi wajib lebih dari sekali. Aslinya kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah haji seumur hidup sekali. Aslinya kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh seumur hidup sekali. Tapi bisa jadi kita berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji itu lebih dari 1.
bisa berkewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh itu lebih dari 1 kali juga. Waqad yajibu, terkadang wajib haji itu aktsar min marrah, lebih dari sekali. Bagaimana itu bisa lebih dari sekali kewajiban haji? Idza kana nadharan, apabila hajinya dinazarkan. Ya, kalau dia nazarin jadi wajib. Ya, lagi ngobjek, kayaknya nih karena objekannya gede, komisinya aja 2,5 M, kan gede. Ya, nah itu komisinya doang, nggak tahu duitnya berapa itu jualnya orang komisinya doang aja 2,5 miliar. Sehingga dinadarin, kalau urusan saya gol, ya kalau urusan saya meledak, maka saya mau melaksanakan ibadah haji. Padahal udah haji, ya padahal dia udah haji. Tapi karena dia nazarin, nggak taunya besok udah telepon, Pak itu tanah yang situ jadi. Waduh, berangkat, berarti hajinya wajib. Ya hajinya wajib. Umrah juga sama. Ya umrah juga sama. Kalau dia nazarkan, maka menjadi wajib. Kalaupun dia udah pernah umroh, ya bahkan sudah berkali-kali di umroh, tapi kalau dia nazarkan umrohnya itu, maka menjadi wajib. Kalau bulan besok saya narik arisan, kan narik arisannya itu 500 juta. Ya, jadi buat pergi umroh masih longgar. Saya mau ajak istri sama anak-anak. Ya, saya mau pergi 7 orang. Saya mau nazar, kalau bulan besok saya dapat arisan, saya mau pergi umroh sekeluarga. Bener begitu dikocok, namanya keluar. Ya, berarti dia juga wajib melaksanakan ibadah umroh. Maka jangan ngucap-ngucap sembarangan. Ya, karena itu jadi nazar. Sesuatu yang sunnah, ya maka kalau dinazarkan menjadi wajib. Ya, menjadi wajib. Dan pahalanya antara ibadah haji yang sunnah dengan ibadah haji yang wajib, ya pahalanya ibadah umroh yang sunnah dengan ibadah umroh yang wajib, itu kelipatannya sedikitnya itu 70 kali lipat. Karena satu amal wajib itu ya disamai oleh amalan sunnah itu ya 70 kali lipat. Nah, jadi kalau kita nazar maka menjadi wajib. Kayak itikaf. Ya, kita sebelum masuk masjid, masuk halaman, kita nazar. Nazartu an atakifa fi hadzal masjid ya madumtu fi. Saya bernazar untuk itikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya. Ya, kalau udah dinazarin, maka itikaf kita nilainya wajib sama. Ya, ibadah itikaf pun sunnah. Ya, itikaf itu sunnah. Tapi kalau kita nazarin, maka jadi wajib. Ya, pahalanya gede. Nah, itu ya kita yang rutin ke masjid, ya untuk dapat pahala gede, nazarin. Sebelum masuk ke masjid, nazarin. Kalau umroh, maka kalau orang biayanya gede, ya kali itu mah nanti dulu. Itu jadi nazar. Jadi nazar. Ya termasuk amalan yang lain. Amalan sunnah yang lain kalau dinazar jadi wajib. Dulu kita kecil sering diajak ziarah ke Kampung Bandan. Sini nggak begitu dulu. Luar Batang. Ya, luar Batang. Diajak ziarah ke luar Batang. Diajak ziarah ke Kampung Bandan. Saya pernah nanya, Mbak, kayaknya sering banget kita ziarah ke luar Batang, Kampung Bandan, mengapa? Gua najar untuk kemarin dulu lagi gak enak awak, gitu orang tua mah. Lagi gak enak awak, gua najarin. Kalau lu waras, gua mau ajak ziarah ke luar Batang. Jadi ini gua kaulan. Ya, itu jadi wajib. Jadi wajib. Ziarah aja, ziarah kubur, jadi wajib. Atau ziarah ke makam orang tua kita. Ya juga sama jadi wajib. Ya kalau urusan saya beres, saya mau ziarah ke makam bapak saya, ke makam emas saya. Ya, tapi diukur makamnya di mana. Kalau makamnya ada jauh di kampung, ya, dan itu memakan biaya besar, kudu dipikir-pikir. Ya, kudu dihitung-hitung karena
Sesuatu yang sunnah kalau dinadarkan menjadi wajib. Haji, dia udah pernah pergi haji berkali-kali, dia udah pernah pergi umrah berkali-kali, tapi ketika dia nazarkan, maka hajinya menjadi wajib, bahkan umrohnya menjadi wajib. Au godoan atau kodo, ya, atau hajinya kodo. Nah, hajinya kodo. Nah, hajinya yang kemarin nggak sah. Ya, kenapa? Karena dia nggak ikut wukuf di Padang Arafah. Ya, waktu orang lagi wukuf, dia ada di rumah sakit sehingga nggak apa namanya itu nggak sempat berangkat ke rumah sakit, nggak dibawa ke rumah sakit karena memang kritis, adanya kritis. Ya, dan ambulan yang mengangkut nggak ada karena udah dipakai sama jamaah yang lain. Sehingga nggak ada alat, nggak ada transportasi untuk membawa dia wukuf di Padang Arafah. Sehingga dia nggak wukuf di Padang Arafah, maka hajinya wajib besok kudu diqadha. Ya, kudu diqadha. Nah, itu juga sama. Nah, itu jadi wajib. Qadha jadi wajib. Ya, maka qadha jadi wajib. Itu ya umrah juga sama. Ya, umrah juga sama. Dia udah mau pergi umroh kemarin, agak begitu berangkat, ternyata emang umrohnya juga udah dia nazarin, ternyata nggak berangkat. Kenapa nggak berangkat? Visanya nggak keluar. Ya, maka umrohnya menjadi wajib karena umroh saat yang mau dinazarkan dia belum sempat laksanakan, maka dia harus qadha. Atau umroh yang dia lakukan kemarin nggak sah. Ya, umroh yang dilakukan kemarin tidak sah sehingga dia harus qadha. Nah, itu juga sama. Nazar atau qadha maka hukumnya wajib. Nah, itu ya untuk umroh. Jadi ada rukun-rukunnya sama. Ya, rukun itu kemarin adalah sesuatu yang wajib dilakukan dalam ibadah haji. Ya, wajib dilakukan dalam ibadah haji. Umrah juga sama. Rukun-rukun umroh maka wajib dia lakukan. Kalau satu ya dia tinggalkan maka umrohnya nggak sah, maka jadi jatuh qadha. Apa itu rukun-rukun umroh? Arkanul umrah itu salah satu. Rukun umroh itu ada 3. Di dalam catatan lain, keterangan lain, wa fi ba'dhiha arba'atu asya. Keterangan lain itu bukan ada 3 tapi ada 4. Rukun umroh sebagian ulama katakan ada 3, sebagian lagi 4. Ya, ada 4. Nah, kalau yang 4 itu apa satunya? Bija'li izalati sya'ri ruknan. Dengan menjadikan al-halaq, mencukur atau memotong rambut itu menjadi rukun. Ya, menjadi rukun. Maka jadinya 4. Ya, maka jadinya 4. Maka di sini disebutkan ya arkanul umrati salah satun. Tapi di situ disebut al-ihram wa tawaf wa sa'yu. Ya, itu yang rukun. Keterangan lain wal halqu awit tagsir. Itu ya fi ahdil kaulain di dalam 2 kaul. Ada dalam 2 kaul. Kaul yang pertama rukun umroh itu ada 3. Kaul yang kedua, kaul itu ucapan ulama. Fatwa ulama. Ijma ulama. Nah, sebagian ulama katakan bahwa rukun umroh itu bukan 3 tapi ada 4. Apa saja? Yang pertama al-ihram. Waktu kita melaksanakan umroh maka wajib kita mengenakan kain ihram. Ya, wajib mengenakan kain ihram. Itu yang pertama. Yang pertama. Jadi nggak sah kalau kita pakai baju dinas, nggak sah kita pakai baju harian, nggak sah kita pakai baju kerja. Harus pakai kain ihram. Ya, yang pertama ihram, harus pakai kain ihram. Nah, itu bagi laki-laki kain ihram sama dengan yang kemarin, hanya 2 helai. Buat bawahan sama buat atasan. Itu kain ihram, 2 helai. Kemudian rukun yang kedua at-tawaf. Ya, ketika kita berumroh, melaksanakan ibadah umroh, baik umroh wajib atau umroh sunnah, ya, maka kita wajib tawaf. Ya, tawaf itu mengelilingi Ka'bah sama dengan pelaksanaan ibadah haji kemarin. Ya, tawafnya itu 7 putaran di Ka'bah.
Ya, yang dimulai hitungannya itu dari jurusan Hajar Aswad sama. Umroh haji atau tawaf haji, tawaf umroh sama. Ya, tawaf fardu atau tawaf sunnah itu sama. Ya, pelaksanaannya sama. Wajib tawaf 7 kali. Ya, 7 kali putaran. Yang dimulai dari jurusan Hajar Aswad. Nah, dari situ nanti berakhir juga di situ. Ya, wajib ya dia lakukan tawaf. Serta memperhatikan hal-hal yang dilarang dalam tawaf seperti dalam umroh, dalam haji kemarin sama. Ya, ketika tawaf haji itu juga sama. Ya, diantaranya ya harus kita wajib bersih daripada 2 hadas, bersih dari hadas kecil, bersih dari hadas besar. Ya, kemudian tempat badannya juga harus suci ya daripada najis, pakaiannya harus suci daripada najis, lantai tempat kita tawaf suci daripada najis, itu juga sama. Ya, jadi syarat-syarat yang ada pada tawaf rukun, ada tawaf haji, ada tawaf ifadah, ya maka tawaf dalam pelaksanaan ibadah umroh sama juga. Ya, sama. Ya, harus punya wudhu, ya bersih dari hadas kecil, terlepas dari hadas besar, sama. Kemudian yang ketiga sa'i, ya harus sa'i. Sama, sa'i itu kemarin ya baru kita bahas, yaitu dari sofa ke marwah, dari marwah ke sofa sama, 7 kali balik. Itu pun sama. Ya, itu pun sama syaratnya dengan sa'i haji. Kemudian yang keempat wal halaq. Ya, sebagian katakan itu rukun umrah itu 4. Al halaq yaitu potong rambut atau mencukur. Mencukur ya al halaq awit tagsir. Ya, mencukur atau memendekkan rambut. Nah, itu juga wajib. Ya, itu juga wajib dilaksanakan. Boleh nyukur, boleh potong rambutnya. Ya. Nah, jadi ya kalau yang mengatakan 4 yaitu dengan menetapkan bijali zalati sa'ri ruknan, yaitu menjadikan potong rambut, menggunting rambut, mencukur rambut itu menjadi rukun. Inilah pendapat ulama, bahkan ada sebagian lagi yang mengatakan bukannya 3, bukan 4 tapi 5. Ya, tapi 5. Wa yuzadu ruknun khamisun. Ya, bahkan ada sebagian yang menambahkan itu rukun yang kelima. Ya, rukun yang kelima. Apa itu? Wahwa tertib. Ya, tertibu jamil arkan, yaitu tertibnya semua rukun. Nah, jadi ada sebagian mengatakan bukannya 3, rukun umrah itu bukannya 4 tapi 5. Ya, tapi 5. Kalau 5 berarti ihram, kalau tertib murut. Ya, pertama pakai kain ihram. Ya, kemudian dia niat ketika ada di ambil mikot di perbatasan tanah haram. Kemudian tawaf urutannya, kemudian sa'i, kemudian potong rambut atau cukur. Itu harus ngurut. Ya, harus ngurut. Jadi kalau seandainya dia balik, baru datang dia sa'i dulu. Ya, baru datang dia sa'i dulu, kemudian baru tawaf. Ya, kemudian baru potong rambut, atau dibalik. Ya, dia potong rambut dulu, baru tawaf, baru sa'i, sama. Itu juga harus ngurut. Ya, berarti tidak tertib. Kalau diacak dari urutan yang pertama, ihram, tawaf, sa'i, dan mencukur, ya diacak, dibalik, maka namanya tidak tertib. Itu juga umrohnya dianggap tidak sah. Nah, itu untuk umroh. Wa wajibatul haji, dan wajib-wajib haji. Ya, wa wajibatul haji ghairal umrati, wa wajibatul haji ghairal arkan salah satu asya. Wajib-wajib haji yang bukan rukun ada 3 hal. Ya, ada 3. Jadi kemarin ada wajib, ada rukun haji, ada wajib haji.
Ya, kalau rukun haji itu berarti wajib dilakukan tanpa bisa diganti dengan dam. Nggak bisa. Al-rukun ya nggak bisa diganti dengan dam. Ya, ihram amaniat, wukuf di padang Arafah, tawaf ifadah, ya sa'i baina Safa wal Marwah itu nggak bisa dibayar dengan dam. Saya nggak mau wukuf di padang Arafah, saya bayar aja dah, nggak bisa. Ya nggak bisa. Saya nggak mau sa'i karena kaki saya sakit, dengkul saya sakit. Ya kalau jalan saya nggak kuat, saya mau bayar dam aja. Saya beli onta aja tuh, nggak bisa. Ya itu rukun. Kalau haji, wajib beda. Wajib itu ya sesuatu. Ya wajibatul haji, wajib haji itu ialah bisa diganti dengan mayuzbaru tarkuhu bidamin. Ya wal wajibu mayuzbaru tarkuhu bidamin. Wajib haji itu sesuatu yang bisa ditambal terhadap orang yang meninggalkan kewajiban haji itu dengan membayar dam. Dia nggak melaksanakan kewajiban haji tapi bayar dam. Ya nanti ada ketentuan dam-damnya itu berapa. Ya apakah dia harus membeli seekor kambing, domba, kemudian dia sembelih, atau dia harus membeli seekor unta, ya atau sapi dia sembelih. Nanti ada namanya dimaul haji. Ya dam atau denda-denda bagi orang yang melanggar wajib haji atau larangan-larangan terhadap orang yang sedang berihram haji atau ihram umroh. Nah itu wajib ya wajib. Wajiban haji itu ada 5, ada 3 ya, ada 3 dan ini dibahas. Ya, Tuan Pengarang membahas tentang kewajiban haji itu ya ar-rukn wal wajib umumun wa khusus. Karena rukun dan wajib haji itu ada umum, ada yang umum sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Ya, ada sifatnya khusus. Faqulu ruknin wajibun, setiap rukun haji itu ya wajib untuk dilaksanakan. Ya, wajib untuk dilaksanakan. Walaysa kulli wajibin ruknan. Tetapi walaysa kullu wajibin ruknan. Tetapi tidak semua yang wajib itu menjadi rukun. Ya, tidak semua yang wajib itu menjadi rukun. Tapi kalau rukun wajib. Ya, setiap rukun itu wajib dilaksanakan. Tetapi kalau yang wajib itu tidak termasuk rukun. Ya, dia termasuk rukun. Li'anal wajibah qad yakunu ruknan. Dan karena terkadang ya amalan wajib itu dalam ibadah haji itu ya terkadang menjadi rukun. Ya terkadang menjadi rukun. Tapi kalau rukun ya sudah pasti wajib. Ya sudah pasti wajib. Apa saja rukun-rukun haji yang 3? Ya wajib haji yang 3 itu apa saja? Ahaduha, yang pertama dari 3 kewajiban dalam melaksanakan ibadah haji. Al-ihramu minal miqat. Yang pertama wajib mengenakan kain ihram dari mikot. Ya, dari mikot. Ya, kaunul ihrami fil mikot, yaitu menjadikan mengenakan kain ihramnya sudah dari mikot. Mikot itu kemarin perbatasan. Wal mikot itu zamanul ibadah wa makaniha. Ya, mikot itu adalah masa untuk mulai dianggap beribadah, terutama haji atau umroh. Wa makanuha, ya wa makaniha, dan tempatnya, ya tempatnya. Maka fahina idin labudal haji minal miqat sadiq, ya bizamani wal makani. Maka wajib bagi pelaksana ibadah haji yaitu menjadikan mikot yang benar dalam mikot zamani, mikot makani. Ada dalam pelaksanaan ibadah haji namanya mikot zamani. Ya, sifat zaman itu masa. Ya, masa. Wal makani itu tempat. Ya, maka dipertegas pas zamani. Ya, pas zamani. Ya, binisbat lil haji. Mikot zamani itu dinisbatkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Ya, liniyatihi,
yaitu karena niatnya. Ya, mikot zaman itu masa boleh melaksanakan ibadah haji, masa mulai melaksanakan ibadah haji itu ya ada mikot zamani namanya. Ya, mulai melaksanakan ibadah hajinya itu yang disebut mikot. Wal mikotu zamanul ibadah. Ya, mikot itu adalah masa mulainya orang beribadah, ya, atau bolehnya orang beribadah, wa makaniha, dan tempatnya. Pas zamaniyu, mikot zamani dinisbatkan yaitu bagi ibadah haji untuk boleh dia niat. Kapan boleh melaksanakan ibadah haji? Sekarang belum boleh. Ya, dia hanya terbatas pada Syawal, wa Dzulqa'dah. Ya, Syawal, wa Dzulqa'dah, wa asrul layali min Dzulhijjah. Bulan Syawal, mulai niat haji itu terhitung mulai Syawal. Ya, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, kalau kita bilang bulan Apit, ya, sama 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Wa asrul layalin min Dzulhijjah, 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Itu namanya mikot zamani. Ya, mikot zamani. Maka fal mikotu lahu min awali Syawal. Maka waktu untuk boleh melaksanakan ibadah haji itu dari bulan Syawal. Dari tanggal 1 Syawal itu masanya untuk melaksanakan ibadah haji. Sampai kapan batasnya? Ila fajri yaumin nahri, sampai tanggal 10 subuh tanggal 10 bulan Dzulhijjah, hari Idul Adha. Itu waktunya sampai situ. Ya, waktunya sampai situ. Nah, maka famatanawal hajjah Fidalika in agodal menuyu hajan. Maka manakala seseorang yang meniatkan dirinya untuk melaksanakan ibadah haji di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, maka in agodal menuyu hajan, maka dianggap orang yang berniat melaksanakan hajinya itu dianggap dia sedang melaksanakan ibadah haji atau sudah ya waktunya untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, itu untuk haji hanya terbatas dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, itu Syawal. Jadi kalau dia niat dari tanggal 1 Syawal untuk melaksanakan ibadah haji, masuk tanggal 1 Syawal, dia sudah niat. Ya, dari mikot, dari perbatasan. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah. Udah niat dari tanggal 1, maka dianggap dia haji. Cuman tetap bikin wukufnya ntar bareng-bareng tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ya, umroh haji wukufnya bareng, biar dia niat dari tanggal 1 Syawal, ya tanggal 1 Idul Fitri dia udah niat, ya udah niat, tapi wukufnya mentar tetap sama bareng tanggal 9 di hari Arafah. Ya, nah, tapi itu bulan-bulan atau masa-masa waktu-waktu yang disebut dengan mikot zamani, terhitung orang boleh melaksanakan ibadah haji itu dari bulan Syawal, tanggal 1 Syawal sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah, ya ila fajri yaumin nahar, sampai subuh tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Itu mikot makani. Ya, mikot zamani. Zaman artinya masa. Ada lagi mikot makani. Oh, kalau amma binisbatil umroh, adapun mikotnya umroh itu fajami'u sanah. Kalau umroh masa panjang masa, kapan aja mau umroh boleh. Ya, kapan aja boleh. Pajamnya sana, sepanjang tahun umroh mah bisa. Ya, umroh mah bisa. Ya. Nah, tapi kalau haji nggak bisa, terbatas pada waktu itu. Yang bedanya sama korban sama akikah, ini terkadang kita salah pemahaman. Ya, kita lagi kecil belum diakikahin. Hari Raya Idul Adha kita karena merasa belum diakikahin sehingga kita orang pada korban kita akikah. Kadang kan begitu kita. Begitu nggak kita? Ada nggak panitia DKM menerima saya ini menyerahkan kambing buat akikah saya, padahal dia usianya udah 40 tahun. Ya, nah, itu bagaimana? Ya boleh-boleh saja. Cuma kalau akikah sepanjang masa, sepanjang tahun, kapan aja boleh. Ya, kapan aja boleh. Tapi kalau korban
Korban itu cuman di hari raya Idul Adha, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Korban itu masih cuma 4 hari. Ya, kalau korban masih 4 hari. Jadi mana yang lebih kita diutamakan? Kalau kita korban apa akikah di hari Idul Adha? Utamanya korban. Karena perintahnya di hari itu bukan akikah, korban. Dan saya belum korban bagaimana? Udah nanti, korban bisa besok, bisa besok lagi, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan kalau akikah. Tapi kalau korban jatuhnya hanya di 4 hari, tanggal 10 bulan Dzulhijjah, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Nah itu ya masa berkorban. Jadi kalau kita mau akikah di hari-hari itu utamanya korban. Karena perintahnya dalam Al-Quran itu fasalli li rabbika wanhar. Di hari itu perintahnya salat Idul Adha. Perintahnya di hari itu adalah berkorban, menyembelih hewan korban. Nah itu yang harus diluruskan, ya diluruskan. Nah ini ya mikot zamani bagi ibadah umroh itu sepanjang tahun. Kalau haji cuman bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada lagi mikot makani, mikot tempat. Mulainya tempat orang bisa melaksanakan dianggap ibadah haji atau umroh. Ya lil haji, ya hajil mugimi, bima kata binafsi makata makian. Kalau mikotnya tempat, mulai dia niat bagi orang yang tinggal di Mekah, baik dia orang penduduk Mekah atau orang yang mukim di Mekah, orang yang tinggal di Mekah untuk beberapa saat, udah ada di Mekah duluan dia sebelum datang waktu pelaksanaan ibadah haji. Tempatnya di mana itu? Ya, mikot makaninya di mana? Wahwa ya biman fi Makkah, yaitu dekat di Mekah. Ya, di Mekah sendiri. Ya, di Mekah kemarin boleh dia niat dari rumahnya, boleh dia niat dari Masjidil Haram. Ya, mikotnya di situ di kota Mekah. Bagi orang yang udah ada di Mekah atau bagi orang yang tinggal di Mekah, menetap di Mekah atau orang Mekah sendiri. Mikotnya di kota Mekah, di rumahnya atau di masjid. Afdolnya di masjid, niatnya di masjid. Itu orang yang ada di Mekah. Wa magharul mugimil Mekah. Ya, wa pamikotul mutawajjih minal Madinati Syarifah Dzulhulaifah. Orang-orang yang datang dari Madinah Asy-Syarifah, ya Madinah Al-Munawwarah, datangnya dari Madinah karena dia melaksanakan arba'in dulu di Madinah, baru melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Di mana niatnya? Mikot makaninya mana? Dzulhulaifah, yaitu Dzulhulaifah yang sekarang disebut namanya Bir Ali. Ya, disebut Bir Ali atau Abyarul Ali. Ya, Abyar Ali atau Bir Ali. Di situ niatnya di Bir Ali. Ya, dari Madinah niatnya di Bir Ali. Itu dari Bir Ali ya ke kota Mekah ala miqdari asrama rohil, yaitu 10 marhalah. Ya cukup jauh. Ya, cukup jauh ke kota Mekah. Nah, kemudian kalau orang yang datang dari Syam, dari Mesir, dari Maroko, ya wal mutawajjihu minas Syam wa Misra, ya wal Maghrib, ya wa Juhfah, yaitu di daerah Juhfah. Kalau orang yang datang dari Syam, dari Syria, orang yang datang dari Mesir, orang yang datang dari Maroko, maka mikot makaninya mulai niatnya itu di daerah Juhfah, ya namanya daerah Juhfah. Kemudian bagi orang yang datang dari Tihama Yaman, ya wa mikotul mutawajjih min Tihamat Yaman, orang yang datang dari kota Yaman, ya dari Hadramut, di mana dia ambil mikotnya, mikot makaninya di mana? Di Yalamlam, di daerah Yalamlam namanya. Itu jarak kurang lebih wahwa ala marhalataini min Makkah, itu 2 marhalah dari Mekah, kurang lebih sekitar 90 kiloan meter dari kota Mekah. Wa makan wa miqatul mutawajjih min Najdi Hijaz wa Najdi Yaman. Ada juga orang yang datang dari arah Najd, ya dari arah Yaman, ya Yaman yang lain, yaitu Yaman Selatan, ya yaitu ambil mikotnya di daerah Qarn, ya di daerah Qarn. Qarn itu daerahnya Uwais, daerah Sayyidina Uwais Al-Qarni, ya di situ.
ya kalau kita datang dari Yaman. Kemudian kalau kita datang dari Masrik, ya Irak, ya kemudian dari Irak, Khurasan, ya Iran. Dari Irak datang itu ambil mikotnya, apa namanya itu, mikot makaninya, yaitu namanya Datu Irak namanya, ada daerah Datu Irak. Yaitu sama jaraknya kurang lebih ala marhalatin min Makkah, 2 marhalah kurang lebih 90-an kilo dari kota Makkah. Nah itu ya ketika kita ambil mikot, kita niat ya dari situ, dari kita niat di situ. Kalau kita yang datang dari Indonesia, turunnya di King Abdul Aziz, berarti di Jeddah, ya yaitu di Jeddah. Ya, niatnya ambil mikotnya, namanya mikot makani, tempat mulai kita ibadah itu yaitu di Jeddah, yaitu di Jeddah. Nah, yang kita datang dari turun di King Abdul Aziz di Jeddah, yaitu mikotnya di Jeddah. Itu mikot tempat mulai kita mengambil apa namanya itu, niat melaksanakan ibadah haji atau umroh di tempat-tempat tadi, ya di tempat-tempat tadi. Kalau mikot umroh kita udah ada di Mekah, itu mana yang kita harus dahulukan? Ikut Nabi. Berarti Nabi beliau pernah melaksanakan ibadah umroh selama 4 kali. Beliau ya ambil mikot dari daerah Hudaybiyah, ya kemudian beliau Nabi pernah ya juga ya ambil mikot di Ja'ronah, ya itu Nabi ambil mikotnya di sana, ya di Ja'ronah atau di Hudaybiyah waktu melaksanakan ibadah umroh. Jadi kalau niat ya dari sana, ya dari Ja'ronah atau dari Tanaim, ya yang deketan dikit Ja'ronah atau Tanaim. Kalau udah ada di Mekah, keluarnya ke Ja'ronah atau ke Tanaim. Ya bagi orang-orang yang pergi hajinya nggak ikut rombongan KBIHU, ya tapi kalau ngikut KBIHU itu udah dibimbing. Kalau yang mandiri dia nggak tahu mau umroh itu dari mana keluarnya, ya yang dekat itu ya, atau pengen melaksanakan umroh dalam ibadah haji masih longgar waktunya, ke daerah-daerah terdekat yaitu Tanaim atau Tanim atau di Ja'ronah, ya di Ja'ronah atau Ja'ronah. Nah itu untuk melaksanakan ibadah umroh bagi orang yang ada waktu luang di saat melaksanakan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji belum dimulai, ya diisi waktu-waktunya dengan pelaksanaan ibadah umroh. Sampai di situ ya nanti wajib haji yang kedua adalah melontar jumroh. Nah, sampai di situ mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keluangan waktu kepada kita, Allah berikan kesempatan kepada kita, sehingga insyaallah taala ya biberkati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dipanggil untuk bisa melaksanakan ibadah haji atau umroh pada tahun ini atau tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Tandain Allahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbana ta'arafna wa anna asrafna ala lama asrafna fatub awzilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah. Belum selesai. Wal muslimina ajma'a amin rabbi asma fadlan la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahdha soli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wal ali wal ashabi
Aidadaka sisahbi walhamdulillahi fil bari wat tanai